Assalamualaikum Ananda semua, bertemu lagi dengan Ibu Ami dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tugas Ananda sebelumnya. Ananda sudah diminta untuk menemukan gagasan utama pada teks laporan hasil observasi yang berjudul Wayang Wukan. Nah, untuk itu perlu Ananda ketahui bahwa untuk menemukan gagasan utama pada teks laporan hasil observasi, Ananda terlebih dahulu perlu menemukan pokok pikiran pada masing-masing paragrafnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Ananda perlu menemukan hal penting apa yang menjadi pembahasan utama dalam masing-masing paragrafnya. Nah, Ananda, itulah kunci untuk menemukan gagasan utama pada masing-masing paragraf. Untuk selanjutnya, mari kita coba untuk menemukan gagasan utama pada teks laporan hasil observasi yang berjudul Wayang, paragraf 1. Ibu bacakan, Ananda simak ya Ananda. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ini adalah isi dari paragraf pertama teks wayang. Nah, mari kita coba lihat ada berapa kalimat yang terdapat pada paragraf 1 ini. Kalimat 1, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat 2, UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Kalimat ketiga, wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ada 3 kalimat yang terdapat pada paragraf 1 ayat Ananda. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa untuk menemukan gagasan utama, Ananda perlu menemukan hal penting apa yang menjadi pembahasan utama dalam masing-masing paragraf. Nah, jika Ibu simpulkan, pada paragraf 1 ini, hal penting yang ingin disampaikan terdapat pada kalimat pertama. Ya, apa itu isi kalimatnya? Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi, pokok pikirannya terdapat pada kalimat 1, paragraf 1. Ya Ananda, jadi mengapa Ibu katakan dari 3 kalimat tersebut pokok pikirannya adalah kalimat 1? Karena jika Ananda perhatikan dan simak dan memahaminya, kalimat 2 dan kalimat 3 ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat yang mendukung kalimat 1. Ya, jadi kalimat 2 ada karena ingin menjelaskan lebih detail kalimat 1. Kalimat 3 ada karena ingin menjelaskan lebih detail kalimat 1. Makanya ketiga kalimat ini menjadi satu kesatuan dalam paragraf 1. Ya. Jadi apa hal penting yang menjadi pembahasan utama dalam paragraf ini? Hal pentingnya adalah bahwa wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi gagasan utamanya terletak pada kalimat 1 ya Ananda. Nah, sudah bisa menemukan gagasan utama pada paragraf? Jika sudah, mari kita coba lagi pada paragraf kedua. Ibu bacakan, Ananda simak lagi. Paragraf kedua. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang.
Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Nah, ini isi paragraf kedua. Kita lihat ada berapa kalimat yang terdapat pada paragraf 2. Kalimat 1. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Kalimat 2, wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Kalimat 3, penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Kalimat keempat, wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Kalimat kelima, wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Kalimat keenam, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Kalimat ketujuh, selanjutnya untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira gagasan utama paragraf kedua apa? Apa yang perlu Ananda temukan lebih dahulu? Pokok pikirannya. Ayo, siapa yang bisa menemukan di mana letak pokok pikiran paragraf 2? Nah, siapa jawabannya yang benar? Dari antara Ananda semua yang menebak benar bahwa pada paragraf 2 ini pokok pikirannya terdapat pada kalimat 1 juga. Mari kita baca. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Jadi inti dari semua penjelasan, inti dari semua isi yang ada pada paragraf 2 adalah mengenai 3 pembagian wayang yang sudah dibagi oleh wali songo. Jadi oleh sebab itu kalimat 2 sampai dengan kalimat 7 itu merupakan kalimat yang mendukung penjelasan kalimat 1. Nah, jadi inti dari isi yang ingin disampaikan, hal penting yang menjadi pembahasan utama dalam paragraf 2 adalah mengenai 3 pembagian wayang yang dibagi oleh wali songo. Jadi kalimat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu semuanya membahas mengenai 3 bagian wayang yang dibagi oleh wali songo tadi. Jadi gagasan utamanya adalah terletak pada kalimat 1. Gitu ya. Pembagian wayang menjadi 3 oleh wali songo. Itu dia ya Ananda. Nah, sudah bisa apa belum? Jika belum bisa, mari kita coba menemukan gagasan utama pada paragraf 3. Ya. Oke, paragraf 3. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, ini adalah isi dari paragraf 3. Nah, kita temukan ada berapa kalimat yang terdapat pada paragraf 3? 1. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Kalimat 2, jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Kalimat ketiga, purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Kalimat keempat, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan gitu ya.
serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Ada 5 kalimat yang terdapat pada paragraf 3. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, siapa yang bisa menemukan gagasan utama paragraf ketiga ini? Ya, siapa yang benar jawabannya bahwa pokok pikirannya terdapat pada kalimat 1? Ya, mengapa demikian? Karena kalimat 1 itu mengenai wayang kulit yang dibagi lagi menjadi beberapa jenis, dilihat dari segi umur dan gaya pertunjukannya. Jadi intinya dalam paragraf ini dia ingin menjelaskan itu, sehingga kalimat 2 dan sampai habis itu adalah kalimat pendukung yang menjelaskan lebih detail mengenai kalimat 1, yaitu menjelaskan mengenai penjenisan wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Itu ya, masih terletak pada kalimat 1 pokok pikiran paragraf 3. Kita lanjutkan paragraf 4. Nah, paragraf 4. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Nah, ini adalah pembahasan mengenai apa pokok pikirannya? Mengenai wayang wong, ya. Jadi paragraf 4 ini pokok pikirannya terletak pada kalimat 1 yang membahas mengenai wayang wong. Otomatis bahwa gagasan utama paragraf keempat ini adalah wayang wong yang merupakan salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang, ya. Paragraf berikutnya. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek teko, dan wayang arjen. Ya, itu isi paragraf kelima, ya, paragraf kelima. Nah, kira-kira apa gagasan utama paragraf kelima ini? Ya, benar sekali. Gagasan utama paragraf kelima membahas mengenai jenis wayang yang mempertunjukkan boneka kayu, yaitu wayang golek. Jadi pada paragraf kelima ini pokok pikirannya terdapat pada paragraf 1 yang membahas mengenai wayang golek. Jadi gagasan utamanya adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Gitu ya. Untuk selanjutnya, perkembangan terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput.
bahasa Jawanya suket ya. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Nah, ini kira-kira apa gagasan utamanya dan di mana letak pokok pikirannya? Ya. Pokok pikirannya masih terdapat pada kalimat 1, yaitu perkembangan terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Nah, jadi kalimat 2 dan sampai seterusnya itu masih membahas mengenai wayang suket. Jadi, gagasan utamanya terletak pada kalimat 1. Berikutnya, dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warna penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Nah, mari temukan pokok pikiran pada paragraf ke-6 ini. Kira-kira apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah terletak pada kalimat 1. Pokok pikirannya terletak pada kalimat 1, yakni dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Jadi yang dibahas adalah wayang motekar atau yang disebut juga dengan wayang plastik berwarna. Otomatis kalimat 2 dan sampai seterusnya hanya membahas mengenai wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Paragraf terakhir. Bagaimana? Sampai pada paragraf terakhir ini sudah bisa menemukan gagasan utama paragraf kira-kira? Bisa ya. Mari berlatih agar kita menjadi orang yang terlatih. Kita lanjutkan pada paragraf terakhir. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, ini masih sama dengan paragraf sebelumnya. Pokok pikirannya terdapat pada kalimat 1, sehingga yang menjadi gagasan utamanya adalah mengenai manfaat dari pertunjukan wayang. Manfaat dari pertunjukan masing-masing jenis wayang. Nah, kira-kira sampai di sini Ananda paham cara menemukan gagasan utama? Paham ya? Kata kuncinya adalah Ananda perlu menemukan pokok pikiran masing-masing paragrafnya. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah hal penting yang menjadi pembahasan utama dalam masing-masing paragraf. Ya, jika pokok pikiran sudah Ananda temukan pada suatu kalimat yang terdapat pada masing-masing paragraf, maka Ananda akan menemukan kalimat-kalimat penjelas yang menjadi kalimat pendukung dari kalimat pokok pikiran tadi. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, Ananda berhasil menjadi orang yang mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran dengan Ibu Ami selanjutnya. Dadah.